Selamat pagi dan selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan pada kesempatan ini atas pemeliharaannya sehingga kita bisa tiba tempat ini dan bisa bersama-sama berkumpul untuk merespon undangannya menghadiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ambillah waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian yang dikasihi Allah, mari kita sama-sama angkat pujian. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang tertinggi, untuk namanya yang hebat dan tiada tarian. Biarlah hanya Dia yang dimuliakan dan diagungkan. Be glorified. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, Jesus the Son, there's no others. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You lifted up in this place. Jesus the Son, Jesus the Son, there's no others. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you lifted up in this place. oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, Oh God, we worship oh you. God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. 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 Be
jemaat sekalian, kita sambut undangan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Glory Party. Dia adalah Allah yang kudus, namun rela turun ke dunia untuk kita semua. Mari kita berikan segala pujian dan penghormatan untuk Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Disadari ataupun tidak, seringkali kita membiarkan diri dikuasai oleh kedagingan, sehingga menyimpang dari kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini, mari kita membuka hati dan membiarkan Tuhan bekerja atas kita. Jiwaku terbuka. Mari kita sama-sama kan menyatakan jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan setiap perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita membuka hati kita untuk Tuhan, biar Tuhan selidiki hati kita masing-masing. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan setiap perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu.
Mari jemaat sekalian, kita datang kepada Tuhan. Kita mau khusus pada pagi hari ini ketika kita boleh diberikan satu waktu untuk boleh mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita boleh datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyediakan kami satu hari di mana kami boleh datang secara khusus bersama-sama dengan saudara kami yang seiman untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan, di dalam kesempatan pagi hari ini juga kami mau datang supaya kami boleh memiliki hati yang tulus di dalam kami menyembah Tuhan. Kalau ketika kami datang ke tempat ini hanya karena kami menganggap ini sebagai sebuah rutinitas belaka, mohon Tuhan, kiranya Tuhan meluruskan diri kami, pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh datang dengan satu kerinduan, dengan motivasi yang tulus karena kami ingin menyembah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kalau di waktu-waktu yang lalu jalan kami serong, kami ingin Tuhan, supaya Tuhan juga boleh menolong kami, memampukan kami untuk menyelidiki hati dan pikiran kami yang paling dalam. Supaya kami boleh dilayakkan, dipulihkan, sehingga kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Kami boleh dimampukan untuk bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan di pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan boleh menyenangkan Tuhan. Ibadah dari awal sampai pada akhirnya boleh sungguh-sungguh hanya berfokus kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mengundang kami. Engkaulah tokoh utama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami, keberadaan diri kami, itu boleh memuliakan Tuhan. Kami ingin mengakui segala kelemahan yang boleh kami miliki, supaya Tuhan boleh sucikan dan layakkan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berdoa kepada Tuhan, dan kami memohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah yang diambil dari surat 1 Petrus pasal ke-5 ayat 10-11. Firman Tuhan berkata, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur atas semua anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada Dia. Penghormatanku. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hanya Dia yang layak untuk dihormati. Syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyata. Bagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah.
karyamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu, Untuk semua karyamu. untuk semua karyamu. Puji Tuhan, pada kesempatan ini Paduan Suara Pemuda akan menyampaikan puji-pujiannya. Adapun judulnya adalah When We Pray. Sungguh suatu anugerah dan suatu hak yang istimewa untuk bisa berbicara dengan Tuhan dalam doa, mencari pengampunan, meminta kebijaksanaan, memberi kepadanya seluruh perhatian kita. Bapa di surga menunggumu. Datanglah padanya hari ini. What a blessing, what a privilege, just to talk to God in prayer, seeking forgiveness, asking for wisdom, giving Him our every care. Your Father waits for you, come to Him today. You are welcome in His presence. As you pray, as you pray. When we pray, we turn our hearts toward heaven and seek the Father's face. When we pray, we find His wondrous love and the miracle of grace. His arms are open, His ears are listening to every word we say. All things are possible when we pray. When we pray, we turn our hearts toward heaven and seek the Father's face. When we pray, we find His wondrous love and the miracle of grace. His arms are open, His ears are listening to every word we say. All things are possible when we pray. Mountains can be moved, victories can be won as we pray in the name of Jesus. Our Father in heaven, thy will be done. When we pray, we turn our hearts toward heaven and seek the Father's face. When we pray, we find His wondrous love and the miracle of grace. His arms are open, His ears are listening to every word we say. All things are possible. All things are possible. All things
Sungguh suatu pujian yang sangat luar biasa. Tangan Tuhan selalu terbuka. Telinga Tuhan selalu mendengar atas keluhan kita. Marilah kita juga memberikan waktu yang banyak untuk bisa berdoa, menghadap Dia, menghadap muka wajah Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita. Puji Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Teddy Ho. Adapun tema khotbah pada hari ini adalah Tuhan mendengar doa orang beriman. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diam sejenak di hadapan Dia, diam di hadirat-Nya. Mari kita sama-sama angkat pujian, diam di hadirat-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Saudara, mari saya undang kita sekali lagi boleh datang kepada Tuhan, dan saat ini kita mau berdoa. Memohon Roh Kudus boleh mencerahkan pikiran kita, supaya setiap kita boleh benar-benar bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara di mimbar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk kali ini, setelah kami boleh dipanggil untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, dan saat ini juga kami ingin melakukan penyembahan kami dengan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan berkuasa atas mimbar ini, berkuasa atas ruangan ini, berkuasa juga atas setiap diri kami di tempat ini, supaya Tuhan boleh berbicara secara lepas dan bebas kepada kami, dan kami yang mendengarkannya sungguh boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan yang akan menolong kami untuk kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kuatkanlah kami Tuhan di dalam pembacaan maupun juga penguraian firman Tuhan. Kuasailah hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang boleh dia sampaikan itu sungguh boleh berasal dari Tuhan. Tuhan berkenan untuk setiap kata-kata yang diberitakan untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Dan berikanlah kami kekuatan, konsentrasi pikiran, sehingga kami boleh mendengar, mencerna, dan mengamini setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Ya, puji Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah, dan saat ini kita boleh belajar dari kitab suci. Jemaat sekalian, kita masih bersama-sama belajar dari surat Filipi, dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Jikalau jemaat sekalian sudah menemukan dan siap untuk membacanya, saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Saudara perhatikanlah kata-kata dari kitab suci yang saudara baca. Filipi 4 ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Nah, jemaat sekalian, hari ini kita akan belajar tentang salah satu aspek dari penyembahan kepada Tuhan, yaitu tentang doa atau berdoa. Di dalam kehidupan orang Kristen, doa adalah atau berdoa adalah kegiatan yang sangat esensial bagi hidup kerohanian orang percaya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, kegiatan berdoa tidak bisa tidak, harus ada. Tidak boleh lepas dari hidup keseharian kita. Di dalam satu hari, seorang Kristen mungkin saja bisa lupa karena saking sibuknya untuk membaca kitab suci. Mungkin saja. Tapi jarang sekali orang Kristen lupa berdoa. Tentu saja orang Kristen di sini, ketika saya mengatakan orang Kristen di sini bukan orang Kristen abal-abal atau orang Kristen KTP ya, melainkan orang Kristen yang sedang bertumbuh. Orang Kristen yang bertumbuh akan senantiasa melibatkan doa di dalam hidup kesehariannya. Minimal waktu bangun tidur dia akan bersyukur kepada Tuhan. Mau makan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mau pergi, dia berdoa memohon perlindungan dari Tuhan. Minimal
Mungkin secara rutin dia hanya berdoa di saat-saat tertentu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu hanya sebatas rutinitas belaka, atau memang lahir dari motivasi yang tulus karena kita ingin menyembah Tuhan, karena kita ingin bersekutu dengan Tuhan, karena kita ingin mendengar suara Tuhan, karena kita ingin intim dengan Tuhan. So, pertanyaan ini tentu sangat penting untuk kita kaji di dalam hati kita, supaya kenapa? Supaya kita tidak terjatuh hanya datang kepada Tuhan kalau kita sedang perlu sama Tuhan. Kalau kita lagi punya keinginan, kita set waktu, kita persiapkan waktu secara khusus untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan karena kita lagi mendesak ingin sesuatu dari Tuhan. Kalau tidak ada keinginan, kalau tidak ada masalah, kita tidak datang kepada Tuhan. Dan masalah yang lebih buruk lagi adalah jikalau orientasi kita berdoa adalah hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita minta dari Tuhan, kita menjadikan ukuran doa hanya sebatas sarana untuk meminta sesuatu dari Tuhan, maka celakalah kita, saudara. Kenapa? Karena sewaktu permohonan-permohonan kita pada satu kali ternyata tidak dijawab oleh Tuhan, bukan tidak mungkin kita akan jatuh kecewa kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak kecil yang sewaktu permintaannya dikabulkan orang tuanya, mungkin ia akan gembira. Ia memuji-muji bapaknya adalah orang yang baik sekali. Tetapi sekalinya permintaannya tidak dikabulkan, mungkin ia akan protes, dia marah. Dan mungkin bisa saja anak kecil itu akan teriak-teriak sambil guling-guling di lantai. Karena merasa bapaknya tidak mengabulkan apa yang dia minta, bapaknya nggak sayang. Kalau di dalam sebuah video TikTok saya menonton tayangan yang menayangkan ada sekelompok orang Kristen, ya dari salah satu gereja, tidak disebutkan apa gerejanya, tetapi sepertinya mereka sedang melakukan bakti sosial ke kolong jalan tol di Jakarta, entah kilometer berapa. Saudara perhatikan situasinya, itu sangat-sangat memprihatinkan. Untuk masuk ke sana orang-orang itu harus menundukkan kepalanya, bahkan di dalam kolong tol itu ada yang buka warung, mereka tinggal di sana, masak di sana. Kemudian ada sekolah untuk anak-anak, ya mungkin sekolah-sekolah yang hanya yang tidak rutin. Nah, jadi situasinya memang sangat memperhatikan. Kemudian di dalam video itu tersebut, saya tidak menayangkan video ini, saudara, karena terkait dengan regulasi yang ada supaya tidak kena ban. Jadi saya menampilkan foto-fotonya saja. Kemudian saudara, ada salah satu aktivis perempuan itu kemudian berjumpa dengan salah satu ibu yang saudara bisa lihat di sini, yang tinggal di sana. Dan kemudian si aktivis ini memberikan kalimat dorongan kekuatan penghiburan. Katanya begini, tetap sabar ya Bu, Tuhan nanti pasti berkati ya Bu. Terus jawab ibu tersebut hanya berkata, ya mudah-mudahan. Langsung dia meninggalkan si aktivis perempuan tersebut. Mudah-mudahan. Saudara, respon ibu ini menurut saya menarik, saudara. Ya menarik dalam kaitan tertentu tentu saja, saudara. Karena biasanya kalau ada orang yang berkata kepada kita, semoga Tuhan berkati ya nanti ya, semoga Tuhan tolong ya, kita biasanya jawabnya gimana? Amin, 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 amin. Tetapi si ibu tersebut justru menjawab hanya dengan kata, ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tuhan berkati. Seolah-olah dia sudah apatis dengan berbagai macam kata kekuatan atau penghiburan yang dia dengar dari orang lain tentang keadaan dirinya. Sehingga jawaban mudah-mudahan adalah yang ia lontarkan. Sepertinya ia sudah merasa diri pasrah dengan keadaan yang dialaminya. Seolah-olah ia sudah tidak yakin kalau Tuhan itu berkuasa penuh. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang bisa menolong dia. Oleh karena itulah yang terlontar keluar dari mulutnya hanyalah kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tuhan menolong, kalaupun tidak ya sudah. Mungkin itu yang ada di benak dia pada waktu itu. So, mungkin sewaktu tadi kita melihat secuplik beberapa klip ya, tadi ada 6 foto, mungkin kita bisa ikut membayangkan keadaan di sana dan setidaknya kita bisa berempati terhadap apa yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di kolong jalan tol tersebut. Termasuk mungkin kita juga bisa mencoba memahami
respon dari si ibu yang menjawab mudah-mudahan terhadap kata-kata penghiburan yang disampaikan kepadanya. Saya tidak tahu apakah ibu ini adalah seorang Kristen atau bukan, karena tidak diberitahukan. Tetapi respon mudah-mudahan yang dilontarkan sedikitnya mengindikasikan bahwa dia sudah tidak yakin lagi kepada kuasa Tuhan. Sepertinya seperti itu. Dia tidak berkeyakinan bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan. Mungkin saja karena kenapa dia menjawab seperti itu? Mungkin saja dia sudah terlanjur atau terlampau menderita. Dan mungkin saja dia sudah ratusan kali berdoa setiap hari. Mungkin pada waktu yang lalu dia berdoa kepada Tuhan tetapi tidak mengubah keadaannya. Mungkin saja. Sebuah survei menunjukkan ada banyak orang itu senang berdoa karena menurut mereka doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Jadi mereka senang berdoa. Sebaliknya banyak juga mungkin termasuk ibu-ibu yang tadi berkata mudah-mudahan itu menjadi kecewa. Putus asa lalu berhenti berdoa disebabkan karena ia merasa doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Setiap kali ia berdoa, ia tidak mendapatkan jalan keluar. Bukankah firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu dan carilah maka kamu akan menemukannya. Tapi kenapa Tuhan diam 1000 bahasa? Mungkin ada orang-orang yang mengalami kekecewaan oleh karena mereka merasa berasumsi Tuhan tidak mendengar doa-doa mereka. Nah, dalam hal ini saya ingin bertanya kepada setiap kita yang ada di tempat ini, apakah benar Tuhan yang kita sembah, yang katanya adalah Allah yang Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita itu tidak menjawab doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya? Apakah benar ada kalanya Tuhan diam, tidak mau menjawab doa anak-anaknya? Saudara, kebenaran yang harus kita amini adalah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu mendengar doa anak-anaknya. Itulah kenapa orang Kristen disebut anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, tidak pernah ada doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya yang tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi adalah banyak orang berasumsi salah karena permohonan doa mereka tidak dikabulkan, maka mereka langsung menganggap Tuhan tidak mendengar doaku. Tuhan tidak menjawab seruan doaku. Padahal bukankah sewaktu Tuhan menjawab tidak, itu adalah jawaban, saudara. Bukankah itu artinya Tuhan mendengar? Hanya saja jawabannya bukan iya, tapi jawabannya tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa Tuhan mendengar doa anak-anaknya dan Tuhan menjawab. Jadi sewaktu Tuhan menjawab tidak terhadap permohonan doa kita, artinya Dia mendengar. Hanya saja jawabannya bukan iya, tetapi tidak. Memang ada banyak alasan di balik jawaban kenapa Tuhan menjawab permohonan doa kita dengan jawaban tidak atau tunggu. Mungkin permohonan kita saat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Dia jawab tidak. Mungkin waktunya belum tepat, sehingga Tuhan jawab tunggu. Mungkin ada hal-hal lain yang Tuhan kehendaki kita belum lakukan. Bisa saja seperti itu. Tetapi sekalipun demikian, apapun jawaban Tuhan atas doa-doa kita, Tuhan mendengar dan menjawab doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya. Jadi pesan khotbah saya hari ini adalah Tuhan mendengar doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya. Nah, karena Tuhan mendengarkan seruan doa anak-anaknya, maka dari surat Filipi ini kita diajarkan ada 4 sikap yang harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Karena Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar kita, doa-doa seruan kita. Maka
Ada 4 sikap yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sikap yang pertama adalah kita dipanggil untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, sewaktu kita mendengar kata bersukacita atau waktu kita berbicara tentang bersukacita, mungkin gambaran pertama yang muncul di benak kita adalah sebuah keadaan yang menyenangkan. Betul tidak, saudara? Kalau duka cita itu menjadikan, sukacita itu pasti menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan. Tetapi yang menarik, saudara, dari dorongan untuk bersukacita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus saat itu tidak sedang berada di dalam keadaan yang menyenangkan. Sebaliknya dia sedang berada di dalam satu masalah yang membuat dia kesulitan untuk bergerak, untuk bebas. Jadi sewaktu ia menulis surat kepada jemaat Filipi, ia sedang menulis di balik rumah tahanan. Artinya Paulus sedang dipenjara pada waktu ia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan kita tahu hidup di dalam rumah tahanan, hidup di dalam sebuah penjara, itu bukan hidup yang menyenangkan. Sebaliknya penuh dengan kesulitan. Sewaktu saya dan beberapa jemaat Senin yang lalu berkunjung ke penjara Subang, kemudian mengadakan satu ibadah, salah satu tahanan yang waktu itu memimpin pujian berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bercita-cita untuk masuk penjara. Karena menurutnya hidup di penjara itu bukan hidup yang mudah untuk dijalani. Saudara, apa yang dikatakannya waktu itu menunjukkan bahwa apa yang ia alami di dalam penjara itu jauh dari yang namanya kesenangan. Jauh dari yang namanya ketentraman. Jauh dari yang namanya kebebasan. Dan saya menduga kesulitan yang sama juga yang dialami oleh Rasul Paulus sewaktu ia di penjara. Tetapi yang menarik adalah Rasul Paulus sama sekali tidak menunjukkan kemuraman di dalam suratnya. Ataupun menyampaikan keluh kesahnya karena harus dipenjara akibat memberitakan Injil Kristus Yesus. Alih-alih ia justru mengucap syukur kepada Allah dan berdoa dengan sukacita bagi jemaat di Filipi. Bahkan ia meminta supaya jemaat Filipi pun turut bersukacita. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan untuk apapun yang sedang mereka hadapi. Salah satu alasan kenapa Rasul Paulus mendorong jemaat Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan, karena pada waktu itu jemaat Filipi sedang mengalami yang namanya intimidasi, penganiayaan dari pihak-pihak bukan Yahudi yang tidak menyukai kekristenan. Dan ada banyak dari mereka yang baru saja percaya kepada Tuhan. Iman mereka masih muda, baru saja percaya kepada Tuhan, sudah diserang. Sudah harus mengalami tekanan. Sudah harus mengalami intimidasi dari pihak-pihak yang menentang kekristenan. Nah, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena Rasul Paulus tidak ingin penderitaan dan permasalahan yang dialami oleh jemaat Filipi menghilangkan sukacita mereka ketika mereka mengikut Tuhan. So, bersukacita di dalam Tuhan merupakan inti dari surat Filipi. Oleh sebab itu seringkali surat Filipi disebut juga dengan sebagai surat sukacita. Karena kita akan menemukan banyak kata sukacita di dalam surat Filipi. Nah, kalau memang demikian, apa itu yang dimaksud dengan sukacita menurut Paulus? Apakah sukacita itu sama dengan perasaan senang? Apakah sukacita itu perasaannya sama dengan waktu kita bahagia, waktu kita mendapatkan sesuatu yang mungkin membuat kita senang? Saudara, yang pertama, sukacita itu adalah tanda iman seorang anak Tuhan. Jadi alasan paling mendasar mengapa orang Kristen dipanggil untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena sukacita adalah tanda iman yang dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Sukacita adalah sesuatu yang bersifat paradoks. Paradoks itu artinya sesuatu yang kelihatannya bertentangan, padahal tidak. Jadi sukacita itu tidak sama dengan rasa senang, tidak sama dengan rasa bahagia. Dia jauh melampaui perasaan-perasaan tersebut. Kenapa? Karena sukacita itu bisa dialami juga di dalam masalah. Ketika kita sedang punya masalah, kita diharapkan tetap bisa bersukacita. Sifatnya paradoks.
Artinya orang Kristen dipanggil untuk bersuka cita bukan hanya di dalam satu keadaan tertentu saja, tetapi di dalam semua keadaan. Kata senantiasa itu menunjukkan bahwa di dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan diintimidasi atau dalam keadaan aman, seorang Kristen dipanggil untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan juga bukan berarti kita sedang mematikan rasa duka cita yang kita alami. Atau mengabaikan perasaan orang lain yang sedang kesusahan. Bukan. Bukan berarti kita menjadi tidak simpati, tidak empati kepada mereka yang sedang mengalami masalah atau berduka. Bukan, saudara. Bersuka cita dalam Tuhan punya pengertian dalam keadaan apapun yang kita alami, baik mengalami hal-hal yang menyenangkan atau yang menyakitkan. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, adalah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang dekat dengan kita. Tuhan yang pasti akan mendengar kita karena Dia dekat dengan kita. Jadi kata kuncinya adalah di dalam Tuhan. Dan dalam pengertian yang lebih dalam, bersuka cita dalam Tuhan lewat penderitaan yang kita alami. Artinya kita ikut berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Kita diberikan karunia untuk sedikitnya mencicipi bagaimana menderitanya Kristus. Dan yang kedua, bersuka cita di dalam Tuhan juga bersifat eskatologis. Bersifat eskatologis itu artinya berbicara tentang ke depan, sesuatu yang ada di akhir nanti. Jadi bukan hanya bersifat paradok, tapi juga bersifat eskatologis. Rasul Paulus mendorong jemaat Filipi dan kita saat ini untuk senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan karena alasannya Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan itu pasti dan mendekat. Sebagai orang Kristen kita hidup di satu masa yang secara teologis seringkali disebut sebagai masa already but not yet. Sudah tapi belum, masa sudah tapi belum. Artinya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah mengalami yang namanya hidup kekal. Tetapi belum sepenuhnya. Kepenuhannya akan kita alami nanti di dalam kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi di dalam perspektif kekinian Tuhan memang dekat dengan kita. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah jadi anaknya. Dan karena Dia adalah Allah yang Immanuel, berarti Dia dekat dengan kita. Dan karena Dia dekat dengan kita, Dia pasti mendengar doa-doa kita. Dia bukan Allah yang jauh dari kita sekalipun Dia tidak kelihatan. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga bernada futuris. Dalam arti berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Yang pasti dan yang mendekat. Jadi baik jemaat Filipi maupun kita yang sedang menderita di masa kini. Didorong untuk senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena selain Tuhan memang menyertai kita, Tuhan akan datang segera. Nah karena kita tahu Tuhan akan mendengarkan doa anak-anaknya. Dia dekat dengan kita, maka konsekuensi logisnya adalah kita harus selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah sikap pertama yang harus kita miliki sebagai seorang anak Tuhan. Yaitu punya hati yang bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa. Dan sikap yang kedua yang harus kita miliki ketika kita tahu bahwa Tuhan yang dekat dengan kita itu mendengarkan kita, maka hendaklah kebaikan kita diketahui oleh semua orang. Jadi kita bukan hanya dipanggil untuk bersuka cita senantiasa, tapi kita juga diminta untuk memperlihatkan, menampilkan kebaikan kita kepada semua orang. Kebaikan hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan kepada semua orang. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa jemaat Filipi, khususnya mereka yang baru saja percaya kepada Tuhan, itu langsung digempur oleh intimidasi dan penganiayaan. Mereka tentu saja mengalami yang namanya kepahitan. Mereka mengalami yang namanya
kesakitan, penderitaan. Dan secara manusiawi, seorang yang disakiti, dia akan menyimpan kepahitan dan dendam. Ada dorongan untuk selalu ingin membalas. Dan bukan tidak mungkin itu juga yang sedang dirasakan oleh orang-orang Kristen Filipi yang baru saja percaya kepada Tuhan. Mereka baru saja kenal Yesus, tetapi mereka diserang imannya. Jadi mereka mengalami yang namanya kepahitan, mereka mengalami yang namanya kemarahan dan tergoda untuk membalas. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada mereka bahwa mereka harus memperlihatkan kebaikan hatinya bukan hanya kepada saudara yang seiman, tetapi kepada semua orang, termasuk orang-orang yang telah menyakiti mereka. Frase diketahui semua orang itu mengindikasikan kita sebagai orang-orang Kristen harus menampilkan, mempresentasikan kebaikan hati kita kepada semua orang tanpa memandang ras, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang suku dan agama, termasuk kepada orang-orang yang membenci kita, yang menyimpan kebencian kepada kita. Kita harus menampilkan kebaikan hati kita kepada semua orang. Kata yang digunakan oleh Alkitab tentang kebaikan hati adalah kata epieikes, ya. Nah, dalam bahasa aslinya kata ini punya makna adalah orang yang lembut hati. Jadi orang yang suka menampilkan kebaikan hatinya adalah orang yang lembut hatinya. Orang yang ready to forgive. Ia mampu untuk memaafkan. Dia tidak mendendam. Dia pembawa damai dan penuh belas kasihan. Mungkin kita familiar ya kalau kita membaca Alkitab dengan sifat-sifat seperti ini. Bukankah sifat-sifat ini juga ada di dalam diri Kristus Yesus? Nah, sikap seperti inilah yang juga harus dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Saudara, mungkin di dalam hidup kita pernah atau mungkin sedang mengalami ketidakadilan. Kita diperlakukan tidak adil oleh teman-teman kita, saudara kita, bahkan kita diperlakukan tidak adil oleh anggota keluarga kita. Kita ditipu oleh orang yang kita percayai. Kita ditusuk dari belakang oleh salah satu dari anggota komunitas kita. Kita juga mungkin merasa diintimidasi, bahkan dianiaya oleh orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kita. Dan Tuhan seakan-akan membiarkan. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau begitu? So, yang pertama, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mendendam dan membalas orang-orang yang menjahati kita dengan kejahatan yang sama. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. So, yang kita harus lakukan yang pertama adalah kita menyerahkan kepada perkenanan Tuhan. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dan saya tahu hal ini tentu kita tidak mudah, saudara. Ketika kita sudah merasa disakiti sedemikian rupa, tentu tidak mudah. Tetapi Tuhan memanggil kita. Kita harus menampilkan kebaikan hati. Termasuk kepada mereka yang menyimpan kebencian kepada kita. Dan yang kedua, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam menghadapi orang-orang yang menyakiti kita maupun yang memusuhi kita. Tuhan Yesus berkata di Matius 5, waktu dia berkhotbah di bukit di ayatnya 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, yaitu di perjanjian lama, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan kita dipanggil untuk menjadi serupa seperti Kristus.
Kita harus sempurna kata Bapa. Maka kita harus mengikuti, meneladani, dan menaati, dan melakukan apa yang diperintahkan Kristus. Apakah mudah? Tidak mudah, saudara. Tentu saja tidak mudah. Tidak ada satupun yang mudah kita bisa lakukan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Tetapi panggilan Tuhan, kita tidak boleh mendendam. Di dalam Alkitab, ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Dia adalah salah satu tokoh selain Daniel yang memiliki kebaikan hati. Dari mudanya kita tahu, ia sudah diperlakukan tidak adil. Ia diperdaya, ditipu oleh kakak-kakaknya sendiri. Dibuang ke negeri yang jauh. Dijual sebagai budak. Dan kemudian dia diadili dengan cara yang tidak benar. Lalu dia difitnah oleh istri Potifar. Kemudian dipenjarakan. Pertanyaannya, apa kesalahan Yusuf sehingga dia diperlakukan tidak adil sedemikian rupa? Saudara, Yusuf di dalam hidupnya telah diperlakukan tidak adil. Dibuat menderita oleh orang-orang yang seharusnya menjaga dia, yang seharusnya mengasihi dia. Tapi Alkitab mencatat Yusuf tidak pernah mendendam. Saudara, Pendeta Stephen Tong berkata, jikalau ada orang yang diperlakukan tidak adil, dirugikan, dimusuhi, difitnah, dijelek-jelekan martabatnya di belakangnya, dianiaya, tetapi tidak pernah mendendam. Dia berkata, orang itu adalah orang yang baik. Hatinya terlalu lembut untuk menyimpan dendam. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak berdosa karena dia adalah Allah. Tetapi sewaktu ia datang kepada milik kepunyaannya, ia diperlakukan tidak adil. Dia diperlakukan secara tidak benar. Dia diadili tapi tidak benar. Dia difitnah. Dia direndahkan martabatnya. Bahkan dia harus menderita sampai mati di atas kayu salib. Tetapi sewaktu ia disalibkan, kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak mendendam. Tuhan Yesus sama sekali tidak mendendam dan ia menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Oleh sebab itulah Rasul Petrus mencatat di 1 Petrus 2 ayat 23 katanya. Ketika ia, yaitu Yesus, dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Karena itulah panggilan setiap anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Dan sikap yang ketiga yang harus kita miliki ketika kita tahu Tuhan dekat dengan kita dan Tuhan mendengarkan doa kita adalah kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut adalah perasaan yang alamiah. Dengan kata lain, perasaan itu adalah perasaan yang manusiawi. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Masih tinggal di dalam dunia yang berdosa. Dan kita seringkali digoda untuk khawatir dan takut. Tetapi justru karena itulah maka Rasul Paulus meminta kita untuk jangan cemas. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Dan apa yang disampaikan Rasul Paulus itu selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal ke-6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Saudara, perintah firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk jangan khawatir merupakan perintah yang sangat relevan bagi kehidupan orang percaya.
Sewaktu Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk tidak hidup di dalam kecemasan, Tuhan Yesus berkata kenapa? Karena Bapa di surga memelihara. Bapa di surga tahu, memahami apa yang menjadi pergumulanmu. Sementara itu menurut Paulus, kenapa kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga? Karena Tuhan itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah mendekat. Tuhan itu dekat, bersifat kekinian, tetapi juga bersifat futuris. Bagi Rasul Paulus, konsekuensi dari kedatangan Tuhan yang mendekat atau nyatanya penyertaan Tuhan yang selalu mendengar doa anak-anaknya adalah tidak terjatuh ke dalam kekhawatiran hidup. Dan berbicara tentang kekhawatiran atau kecemasan, ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang menjadi cemas atau khawatir. Ada yang khawatir dan cemas karena tidak punya uang. Ada yang cemas karena sakitnya tidak kunjung sembuh. Ada yang cemas karena dosa malas masa lalunya itu selalu menghantui dia, sehingga dia tidak penuh dengan damai sejahtera. Ada yang cemas karena sekarang dia harus hidup sendiri karena ditinggal pergi oleh orang yang dikasihinya. Ada begitu banyak kekhawatiran. Ada begitu banyak kecemasan yang bisa timbul dalam diri seseorang. Dan jikalau sukacita di dalam Tuhan itu adalah tanda orang yang beriman, maka tanda atau ciri orang yang tidak percaya adalah hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Di dalam kitab suci, kata khawatir atau kata cemas berasal dari kata merimnao, yaitu memiliki arti dia bersanding dengan ketidakpercayaan kepada Allah. Bahkan ada penafsir yang mengartikan rasa khawatir ini dengan unconscious blasphemy atau penghujatan secara tidak sadar kepada Allah. Jadi sewaktu orang percaya khawatir, dikuasai oleh kekhawatiran secara tidak sadar, mereka sedang berkata kepada dirinya sendiri bahwa mereka tidak percaya kalau Allah sanggup memelihara hidup mereka. Mereka meragukan kuasa Allah yang mampu mengendalikan situasi hidup mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan yang dekat dengan kita adalah Tuhan yang mendengarkan seruan doa anak-anaknya. Maka kita harus mengganti kekhawatiran kita menjadi doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan sikap yang keempat, karena Tuhan dekat dengan kita dan Ia mendengarkan doa-doa kita, maka artinya kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan dekat dengan kita dan Tuhan itu mendengar doa anak-anaknya, tentu kita harus selalu senantiasa, harus didorong untuk selalu mau berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bagi Rasul Paulus, doa itu adalah penangkal rasa khawatir. Kita diminta mengganti segala kecemasan kita dengan doa. Dan di bagian ini menariknya, sewaktu Rasul Paulus mendorong kita berdoa, dia menggunakan 3 kata yang sinonim, memiliki arti doa. Kata yang pertama yang digunakan untuk mengatakan doa adalah Paulus menggunakan kata prosuke, yaitu doa itu adalah sebagai sebuah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, sewaktu kita berdoa, kita sedang menyembah Tuhan. Karena tujuan pertama doa adalah untuk mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Ibu Rahmiati di kelas STUJK beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, sebagai seorang anak, kita bisa mengkomunikasikan setiap hal kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, karena doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita juga harus memberikan diri kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan? Menurut bahasa Ibu Rahmiati, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, saudara, kita harus melatih
kepekaan kita terhadap suara Tuhan? Tentu saja dengan membaca firman-Nya di dalam kitab suci dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan, kita merasakan keintiman dan kepekaan terhadap suara Tuhan, kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Itulah pengertian yang pertama. Tetapi doa dalam pengertian prosuke juga itu berkenaan dengan berdoa bagi orang lain atau berdoa syafaat. Itulah doa dalam arti prosuke. Jadi di dalam kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengingat, kita harus mendoakan orang-orang yang khususnya sedang mengalami kesusahan, kesulitan, yang dipenuhi dengan kecemasan. Kita berdoa untuk mereka meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Itulah doa dalam arti prosuke. Dan yang kedua yaitu adalah deesis. Jadi doa itu juga diterjemahkan oleh Paulus dengan kata deesis yang punya arti adalah sebuah permohonan yang mendesak berkaitan dengan kebutuhan hidup. Nah, saudara, permohonan tentang kebutuhan hidup tentu saja tidak selalu berbicara tentang materi, saudara. Mungkin kita juga butuh sesuatu yang menyegarkan rohani kita. Bukan fisik kita yang sakit, tapi rohani kita sedang mengalami kelemahan. Jadi kita dipersilakan oleh Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan, menaikkan permohonan tentang kebutuhan hidup kita, saudara, yang mendesak. Dan hidup yang kita jalani di dalam kehidupan kita, bukankah itu sering diisi dengan kebutuhan demi kebutuhan? Setiap hari kebutuhan itu terus datang, terus menerus. Dan karena yang namanya kebutuhan itu selalu ada terus menerus, maka tentu saja kita juga harus berdoa secara terus menerus kepada Tuhan. Jadi doa dalam arti deesis mengajarkan kepada kita bahwa nilai dari doa yang tekun bukanlah semata-mata bahwa Tuhan itu akan mendengar kita pada akhirnya, bukan, saudara. Tetapi bahwa pada akhirnya kitalah yang akhirnya mendengar Dia. Dengan berdoa kepada Tuhan, kita berdoa memohon Tuhan melepaskan kita dari masalah kehidupan yang mungkin menyengsarakan kita. Kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan segala yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar berbicara materi. Tapi kita mungkin butuh kesembuhan dari Tuhan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang mendesak, saudara. Jadi disinilah kita diajar untuk mengenal Tuhan bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidup anak-anaknya. Kita diajar untuk mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang kendali terhadap kehidupan manusia. Itulah kenapa kita dipanggil untuk berdoa dalam pengertian deesis. Dan kata yang ketiga adalah aitema, yaitu permohonan doa yang sifatnya spesifik. Jadi kita boleh menyampaikan doa kepada Tuhan secara spesifik. Artinya sewaktu kita berdoa kita diminta untuk tidak bertele-tele, tapi spesifik. Tuhan Yesus berkata di murid-muridnya ketika Ia berkata tentang bagaimana cara berdoa. Ia berkata begini, lagi pula di dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang banyak yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi doa dalam pengertian aitema yang disampaikan oleh Paulus itu mengajarkan kepada kita bahwa berdoa kepada Tuhan itu tidak sama seperti membaca mantra yang berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh kepercayaan yang lain, saudara. Doa kepada Tuhan itu seperti kita berbicara kepada orang tua kita, kepada Bapa kita. Kita datang kepada Tuhan, berdoa menaikkan permohonan yang khusus dan spesifik dan jelas. Dan sewaktu Rasul Paulus berminta kita berdoa dengan permohonan yang spesifik, bukan berarti Tuhan itu tidak tahu keperluan kita. Enggak, saudara. Matius 6 ayat 8 tadi berkata, Bapa di surga tahu. Sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, kalau memang demikian, mengapa kita diminta menaikkan permohonan doa yang spesifik kalau begitu? Saudara, dengan mengungkapkan permohonan khusus atau menaikkan permohonan yang spesifik kepada Tuhan, kita mengakui kebergantungan total kita kepada Tuhan. Karena doa juga adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan.
kita bisa menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Maka dengan menyampaikan kebutuhan atau permohonan khusus kepada Tuhan yang sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, kita didorong untuk membangun relasi dengan Tuhan. Seperti seorang anak yang mengajukan permohonan kepada bapaknya. Ketika ada seorang anak mengajukan permohonan kepada bapaknya tentang sesuatu yang dibutuhkan, apakah bapaknya tidak tahu? Tahu, saudara. Tetapi ketika itu disampaikan, terjalin satu relasi, terjalin satu diskusi yang hangat. Demikianlah Tuhan mendorong kita untuk berdoa. Menyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi setiap doa yang kita sampaikan, kita juga tidak boleh lupa untuk menyertakan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, melalui ketiga kata sinonim mengenai doa, kita didorong untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Setiap kali ada kata yang diulang-ulang di dalam Alkitab, itu menunjukkan bahwa kata itu penting. Ketika doa itu diulang-ulang walaupun dengan kata-kata yang bermakna yang sama, tapi dengan menggunakan kata yang berbeda, kita didorong untuk berdoa senantiasa kepada Tuhan. Meski demikian, meski kita boleh menyatakan segala hal kepada Tuhan, sekalipun kita boleh atau bisa mengungkapkan segala kebutuhan kita kepada Tuhan, tidak serta-merta menjamin bahwa Ia akan selalu menjawab iya kepada setiap doa kita. Kita ingat, kita mungkin membaca Tuhan Yesus meminta supaya Tuhan menyingkirkan cawan murka Allah sehingga Ia tidak perlu mati di salib. Tetapi itu tidak dikabulkan. Dan Tuhan Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapa. Demikian pula dengan Rasul Paulus yang berdoa memohon supaya Tuhan mengambil duri di dalam dagingnya. Tetapi itu pun tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memilih bekerja lewat kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam doa, kita diperbolehkan untuk menaikkan segala permohonan kita kepada Allah. Tetapi kita harus fokus kepada kehendak Allah, bukan kehendak kita. Karena doa itu esensinya adalah menyelaraskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sewaktu kita datang berdoa kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sewaktu kita berdoa berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak datang untuk meminta sesuatu dari Tuhan saja. Tetapi kita berkomunikasi dengan Dia tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita. Karena tujuan utama doa bukanlah sekedar untuk mendapatkan jawaban, melainkan untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Akhir kata, karena Tuhan mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya, maka saya akan menyampaikan sekali lagi. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk bersuka senantiasa di dalam Tuhan. Memperlihatkan kebaikan hati kepada semua orang. Tidak hidup di dalam kekhawatiran, sebaliknya senantiasa berdoa dalam segala hal dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jika semua itu kita kerjakan di dalam hidup kita, firman Tuhan berkata di Filipi pasal yang ke-4 ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau Tuhan masih berkenan berbicara lewat mimbar pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami diberikan keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil kami sekalipun tidak kelihatan oleh mata fisik kami, tapi Engkau dekat dengan kami. Engkau menyertai kami. Maka biarlah Tuhan ketika kami boleh mengimani kehadiran Tuhan dalam hidup kami, membuat kami tidak menjadi khawatir,
Tetapi justru kami menjadi lebih suka untuk mau berdoa kepada Tuhan. Kami mau menampilkan kebaikan kami yang Tuhan sudah ubahkan kepada semua orang. Dan biarlah hidup kami dipenuhi oleh sukacita, karena kami boleh mengenal Tuhan dan kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada liturgis. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Teddy Ho yang telah menguraikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Biarlah kita bisa mendengar, kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat yang telah dipilih dan dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat mengaku iman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur dan kasih atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita, serta berkat Tuhan yang begitu melimpah dan tak ternilai, mari saat ini kita bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Bagi jemaat yang hadir di dalam ruang ibadah ini, yang pertama bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop yang ada di bangku yang berwarna kuning. Kemudian cara yang kedua bisa juga dengan cara scan QR code yang ada pada amplop ini, atau ada stiker di bangku di depan Anda. Ya. Kemudian untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beribadah secara online bisa melakukan scan QR code yang terpampang di bagian muka, yang terpampang di layar TV atau mungkin gadget Anda. Demikian kira-kira cara kita memberikan persembahan untuk saat ini. Jadi banyak pilihan ya. Silahkan untuk pilih yang mana yang lebih tepat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan niscaya Tuhan akan melimpahkan berkatnya kepada kita yang hanya berharap kepadanya saja. Mari kita sama-sama angkat pujian, limpahlah pialamu. Rindukan kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu. Datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu. Firman-Nya akan kau beri, memenuhi hari ini di hati.
seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu, memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan senantiasa memelihara kami, melihat apa yang kami butuhkan, dan Tuhan penuhi dengan cukup. Banyak berkat yang kami dapatkan sehingga kami bisa merasakan seperti apa adanya kami saat ini. Namun Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami juga bisa melihat di sekeliling kami. Dan pada kesempatan ini kami ingin belajar untuk mempersembahkan apa yang telah kami dapatkan dari Tuhan untuk Tuhan pakai memperluas, memperbesar kerajaan Tuhan. Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk orang-orang yang telah Tuhan percayakan mengelolanya. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan bijaksana sehingga bisa mengelola dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam keadaan berkekurangan. Pilihlah mereka Tuhan, lawatlah mereka, berikanlah mereka berkat yang cukup untuk kehidupan mereka masing-masing. Dan untuk para jemaat yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, lemah tubuh, Tuhan lawat juga, sembuhkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka bisa bersama-sama dengan kami beribadah pada minggu yang akan datang dan untuk seterusnya. Berkat Tuhan baik jasmani maupun rohani sangat kami perlukan dan kami sangat bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami telah Tuhan pilih untuk menjadi orang-orang yang juga menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini dan secara khusus kami pun ingin mempersembahkan jiwa dan raga kami untuk pelayanan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami diserahkan doa yang tidak sempurna ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk persekutuan-persekutuan mahasiswa Kristen atau mungkin sering disingkat menjadi PMK di kampus-kampus yang berada di kota Bandung maupun kota-kota di luar Bandung. Agar dapat menjalankan perannya sebagai pendamping gereja dalam memberitakan Injil dan memuridkan mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih untuk menjadi kaki tangan Tuhan, untuk menjangkau anak-anak muda yang pada kesempatan ini mungkin ragu, atau pada kesempatan ini goyah imannya karena lingkungan mereka. Atau mereka memasuki masa-masa yang sulit, masa-masa yang baru mereka jajaki, yaitu berada di kampus. Di mana beberapa waktu yang lalu mereka belajar secara online dan sekarang mereka sudah hadir. Dan mereka berkumpul bersama-sama dengan orang di sekitar mereka. Tuhan jamah mereka, kuatkan iman mereka. Dan bagi anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan dan mereka menggerakkan untuk memimpin persekutuan-persekutuan mahasiswa Kristen di kampus-kampus yang ada di kota Bandung ini maupun di kota di luar Bandung ya Tuhan. Pakailah wadah persekutuan ini menjadi wadah perkumpulan anak-anak Tuhan dan untuk menjangkau para mahasiswa, teman-teman mereka yang sedang goyah atau yang sedang ragu atau yang sedang menghadapi hal-hal yang sulit karena memasuki dunia yang baru yaitu dunia pendidikan tinggi. Pakailah mereka ya Tuhan, biarlah persekutuan para mahasiswa ini semakin berkembang dan menjadi wadah mereka untuk saling menguatkan, saling belajar
mengenai firman Tuhan, saling memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang sekeliling mereka dan menjadi terang bagi lingkungan mereka di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah persekutuan mahasiswa Kristen di Kota Bandung, di kampus-kampus yang ada di Kota Bandung ini menjadi semakin lama semakin berkembang dan menjangkau para mahasiswa, menjangkau anak-anak muda untuk semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mau menjadi pengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan masuk dalam doxologi. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dikasihi Tuhan, bertekunlah dalam doa, sebab melalui doa Allah berkati kehidupan kita dan melalui doa iman dan relasi kita bertumbuh di dalam Dia dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus beserta jemaat sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, silakan ambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan dan bersatu teduh dan Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Teddy Ho yang telah menguraikan firman Tuhan. Biarlah semakin diberkati di dalam pelayanan dan juga keluarga. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang sudah bisa hadir di tempat ini dan juga mungkin ada yang beribadah secara online atas kebersamaannya beribadah dengan kami di tempat ini. Dan secara khusus kami ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami beribadah. Adakah jika berkenan mungkin bisa bangkit berdiri?
agar kami bisa lebih mengenal. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Selamat datang, dan jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Ibu untuk bisa hadir kembali ibadah di tempat kami minggu depan dan seterusnya. Tuhan memberkati. Ada beberapa warta gereja yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Saudari Yu Ting. Beliau adalah keponakan dari Ibu Lim Shu Yin pada hari Rabu tanggal 14 September 2022. Almarhumah telah dikremasikan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di Krematorium Cikadut. Yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Indriana Susanti Purnomo. Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, almarhumah adalah mama ibunda tercinta dari Evangelis Agus Susanto dan mama mertua dari Ibu Kristina Setiawan. Almarhumah disemayamkan di rumah duka Tiong Ting, Kota Solo, dan akan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 di Solo. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKI Mosana mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berita yang kedua, bidang pembinaan mengundang peserta Bina Pranikah tahun ini dan pasangan muda dengan usia pernikahan 1-4 tahun untuk mengikuti Hosana Marriage Enrichment yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober pukul 19 secara online. Adapun temanya adalah mengatasi kemarahan dalam keluarga. Sebagai pembicara adalah Pendeta Daniel Tanusaputra dan Ibu Eva Tanusaputra. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Vivi atau Tata Usaha Gereja. Berita yang ketiga, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI merupakan lembaga yang melakukan pelayanan penterjemahan Alkitab. Saat ini LAI sedang melakukan revisi penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias. GKI Mosana memberikan kesempatan kepada LAI untuk dapat men-sharingkan pelayanannya pada tanggal 25 September 2022 baik di kebaktian umumnya ke-1, kedua maupun yang ketiga. Jemaat diundang untuk mendukung pelayanan LAI dengan memberikan persembahan khusus di minggu yang akan datang. Marilah kita satukan hati dalam menjadi mitra Tuhan, menjawab kerinduan dan doa melalui revisi penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Demikian mengenai warta jemaat untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi pada ibadah kita yang akan datang minggu depan. Dan kita ucapkan salam pada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Salam sehat selalu, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.